Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia, dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Senin, malam ke-3 Safar 1442 Hijriah, 20 September 2020. Yang pertama ngaji malam ke-20 kitab Safinatun Najah, yang kedua tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menyebut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati jamaah pondok kita pada pengajian kitab Safinatun Najah. Mari kita lanjutkan kembali mengaji kitab Safinah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal musannifin wal ulama'il 'amilin wa nakhusu khassatan tamatan ila hadrati sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati jami'i awliya'it tis'ah alladzina ballaghu ad-dina fi Jawa, khususan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Tsumma ila hadrati Syekh Tura Karawang, Syekh Dzarul Kahfi, Syekh Samadullah. Ila hadrati musannif hadzal kitab Syekh Al-Alim Al-Fadil Al-Imam Salim bin Sumair Al-Hadrami wa syarikhihi Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi. Thumma ila hadrati masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina, khususan syekhina wa murabbi ruhina Ki Al-Haj Maimun Zubair, Ki Al-Haj Abdul Rahim Ahmad, Ki Al-Haj Faqih Imam, Ki Al-Haj Junaidi Anas, Ki Al-Haj Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim wa hawashihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa a'li darajatihim fil jannah wa a'id alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun.
Faslun utawi iki iku fasl. Furudut tayammumi utawi piro-piro fardune tayammum. Pada pertemuan malam hari ini, malam Senin tanggal 20 September 2020, 3 Safar 1441 Hijriah. Kajian kita atau tema kita adalah tentang fardu tayammum atau rukun-rukun tayammum. Kalau pada malam yang lalu kita membahas tentang syarat-syarat tayammum, yakni ada 10, yakni diantaranya harus menggunakan debunya suci, bukan debu musta'mal, tidak tercampur dengan tepung dan semisalnya, lalu benar-benar bertujuan mengambil debu. Selanjutnya kemudian mengusap wajah dan kedua tangan, dan itu dilakukan dengan 2 kali mengambil debu. Lalu sebelum bertayamum membersihkan najis terlebih dahulu pada badannya, tidak sebagaimana wudhu. Kalau wudhu tidak ada syarat itu, tapi kalau tayamum harus ada syarat. Seorang yang bertayamum dia menghilangkan atau membersihkan najis terlebih dahulu pada badannya, kemudian berusaha untuk mencari tahu arah kiblat, dan dilakukan bertayamumnya pada saat sudah masuk waktu sholat. Lalu yang terakhir adalah tentang tayammum itu, tayammum 1 hanya bisa untuk melakukan 1 kali sholat fardu. Beda kalau sholat sunnah bisa dilakukan berapa saja. Maka kemudian pada malam hari ini, bismillahirrahmanirrahim, faslun utawi iki ku fasal. Furudut tayammumi utawi piro-piro fardune tayammum iku khamsatun ana 5. Ada yang mengistilahkan rukun tayammum atau bisa juga disebut fardu tayammum, yakni ada 5. Al-awwalu utawi kang pertama iku naqlut turabi mindah debu. Rukun atau fardu tayammum yang pertama adalah memindahkan debu. Jadi ada unsur kesengajaan mengambil, sebagaimana pada syarat yang kemarin harus berusaha memindahkan debu dari tempatnya. Yang kedua, memindahkan tadi bisa saja, misalkan sebelum dia bertayamum, tiba-tiba ada, kalau kemarin gambarannya, kalau ada orang mau tayamum, tiba-tiba ada angin yang sangat kencang, lalu debu menerpa wajahnya, dan lalu kemudian dia meniati saja, sekalian saya niat tayamum, langsung diusapin di mukanya dengan niat, itu tidak ada naklut turab, tidak ada unsur memindah.
Nah, beda gambaran kalau misalkan atau beda hukum kalau misalkan ada orang mau tayamum, lalu angin menerpa wajah. Angin menerpa wajah. Tidak langsung dia langsung melakukan tayamum, tetapi si debunya dia ambil dulu dengan tangan. Diambil dulu, ya, diambil dulu dari mukanya. Setelah itu baru niat tayamum mengusapkan kembali. Kalau begitu gambarannya disebut dengan naklut turab. Boleh, sah tayamum. Kemarin juga disinggung bahwa naklut turab itu baik dilakukan oleh si mutayammimnya ataupun dilakukan oleh orang lain yang membantu dia untuk mengusapkan ke wajah. Untuk mengusapkan ke wajah tentu harus seizin mutayammim. Misal ada orang sakit, dia sampai mengusapkan saja tidak bisa, tidak punya kemampuan, lalu meminta tolong orang lain untuk mengambil debu dan mengusapkan ke wajahnya, itu sah. Meski orang yang dimintai tolong ataupun yang mengusapkannya itu anak kecil. Bahkan walau kana al-ma'dzun kafiron aw sobiyan lam yumayyiz. Meski orang yang diizini untuk memindahkan debu tadi, bahkan kalaupun orang kafir tetap sah. Atau anak kecil yang belum tamyiz, sah juga. Au unta haitsu la mumasata naqidatan. Atau seorang perempuan dengan syarat perempuan yang tentu mahramnya yang tidak sampai membatalkan. Au majnunan, luar biasa. Bahkan orang gila sekalipun ketika diizini untuk, atau ya mungkin gambarannya seperti apalah. Tapi di sini dijelaskan ketika misalkan yang dimintai tolong itu orang gila sekalipun, mintai tolong untuk mengusapkan, untuk memindahkan debu naklut turab, itu sah. Bahkan audabatan, kalaupun misalkan hewan, kakirdin misalkan, kakirdin, ada apa, mongkei, ya monyet, saking terlatihnya diminta sama tuannya untuk membantunya bertayamum, itu sah. Fala budda minal izni fi jami'i dzalik. Nah, dengan catatan harus ada izin. Harus direstui oleh si mutayammim. Atsani utawi kang kaping loro. Atsani utawi kang kaping loro iku an-niyatu niat. Rukun wudu, mohon maaf saya ulangi, rukun tayamum atau fardu tayamum yang nomor 2 adalah niat. Itu an-niyatun. Niat bertayamum itu berbeda dengan niat berwudu, tentu beda. Tetapi yang dimaksud beda di sini, kalau berwudu niatnya adalah liraf'il hadathi. Saya niat berwudu karena untuk menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau tayamum, niatnya bukan untuk menghilangkan hadas, tetapi di sini dijelaskan ka'ayyan wiya istibahatas salat. Niatnya adalah niat supaya diperbolehkan melaksanakan sholat. Niat supaya diperbolehkan melaksanakan sholat.
Bi ayyakula fala farqu baina ayyata'arrada lil hadath. Bi ayyakula nawaitu istibahatas sholati. Bagi contoh seperti nawaitu tayammuma listibahatis sholah. Itu niat tayammum. Nawaitu tayammuma listibahati nahwis sholati atau listibahatis sholati. Boleh? Saya niat tayammum supaya diperbolehkan melaksanakan sholat. Jadi bukan saya niat tayammum untuk menghilangkan hadat kecil atau untuk menghilangkan hadat besar, bukan. Tetapi saya niat tayammum supaya atau untuk diperbolehkan melaksanakan sholat dan semisalnya. Atau boleh ditambahi minal hadatil asghari atau minal hadatil akbari, boleh. Tetapi harus niat utamanya adalah listibahati nahwis sholat. Atau nawaitu tayammuma listibahati masil mushafi, listibahati sajdati tilawati. Kan boleh. Saya niat tayammum supaya diperbolehkan menyentuh mushaf, supaya diperbolehkan sujud tilawah, supaya diperbolehkan membaca Al-Quran, supaya diperbolehkan i'tikaf di masjid, supaya diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Jadi saya niat tayammum supaya diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran. La ruf'il hadatsin ay la yasihhu niyat la yasihhu niyatu raf'il hadath. Tidak sah niat untuk menghilangkan hadath. Sebab apa? Li'anna tayammuma la yarfa'uh. Sebab tayammum itu tidak bisa menghilangkan hadath. Beda dengan wudu. Walat taharatu anhu, tidak juga bisa atau tidak sah kalau niatnya niat bersuci dari hadas. Li'anna tayammuma taharatun darurah. Tayammum itu bersuci yang sifatnya emergensi, sifat darurat. Di syarahnya kemudian dijelaskan wayajibu qarnun niyati bin naql li'annahu awwalul arkan. Wajib untuk membarengkan niat dengan memindah debu. Jadi niat itu dilakukan kapan? Dilakukan pada saat naqlut turab. Sebagaimana kalau wudu kan niat dilakukan pada saat membasuh sebagian dari wajah. Situ. Inda mashibah di ba'dil wajhi. Masih ba'dil wajhi ketika ghasli awwali juz'in, inda ghasli awwali juz'in minal wajhi kalau wudu. Nah, kalau tayammum berbarengan, niat itu berbarengan dengan naqlut turab,
dengan memindahkan debu di situ. Jadi pada saat plek, ya, nawaitu tayammuma atau plek, ya, plek. Kemudian nawaitu tayammuma listibahati nahwi sholati fardhan lillahi ta'ala. Pada saat mindah di sini situlah niat. Ngambil debu, kemudian nawaitu tayammuma listibahati nahwi sholati lillahi ta'ala. Wa mahallun niyat awalul wajibat. Wa mahallun niyat awalul wajibat wa bimashi syai'in minal wajhi. Sama sebenarnya. Pada saat mengusap sebagian dari wajah, disitulah niat tayammum. Ats-tsalitsu taikang kaping 3 iku mashul wajhi, ngusap wajah. Sama wajah yang dibasuh ketika wudhu, sama tayammum wajah yang diusapnya. Yang diusap ketika tayammum, diusapkan debu ketika tayammum, sama. Batasan wajahnya. Cuman ada perbedaan kalau ketika wudhu kan wudhu itu kan wajib isalul ma ila manabitis sya'ri. Wajib air itu sampai ke manabitis sya'ri. Ini ya. Wajib kalau wudhu ya, air harus terkena tempat tumbuhnya rambut. Tapi kalau tayamum tidak harus, meskipun tidak harus gini banget itu tidak apa-apa. Nah, tidak harus. Jika mengusapkan debu ke wajah tidak harus wajah sampai ke mana bitu sya'ri, tempat tumbuhnya rambut misalkan, seperti sebagaimana wudhu, tidak harus kalau tayammum. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku mashul yadaini. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku mashul yadaini, ngusap tangan loro, ilal mirfaqaini, kumeka maring sikut loro. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku mashul yadaini, ngusap tangan loro, ilal mirfaqaini, kumeka maring sikut loro. Rukun tayammum yang keempat atau fardu tayammum yang keempat adalah mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Tentu disesuaikan sama dengan membasuh kedua tangan dengan air pada saat berwudu, yakni ditambahin sedikit. Nah, kesunahannya sebagaimana dijelaskan kemarin, kesunahan dalam hal bertayamum, kalau berwudu kan, ya kalau berwudu terserah, mau dari sini, ya, mau dari sini air, kemudian di sini diusap-usap dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas, ya kan? Bagaimana kayak kita ke keran misalnya begini, ataupun di sini juga boleh kalau wudu. Tapi kalau tayamum itu ada kesunahan, ya, bagaimana kemarin dijelaskan. Ini tangan kanan saya. Jadi ini tangan kiri saya. Jadi sunahnya plek, ya, plek. Dan nanti begini,
Jempol ini belum kena nih, ini jempol belum kena. Sampai bawah, kemudian diputer. Nah, kan ini belum kena nih. Ini kan samping ini belum kena. Nanti jempol terakhir. Nah. Diputer sini, yang belum kena sampai jempol. Kemudian ganti kiri. Sama. Cukup. Sekali cukup. Ar-rabi'u tai kang kaping papat iku mashul yadaini ngusap tangan loro ilal mirfaqaini tumuju maring sikut loro. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku at-tartibu urutan. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku at-tartibu iku berurutan bainal mashataini ing dalem antarane usapan loro. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku at-tartibu berurutan bainal mashataini ing dalem antarane usapan loro. Sebagaimana juga wudu dalam tayamum pun juga harus tartib. Tartib mendahulukan mengusap muka terlebih dahulu, baru mengusap kedua tangan. Baik tayamum karena hadas ataupun tayamum karena hadas besar, tetap yang dibasuh, yang diusap hanya dua anggota badan tadi, muka dan tangan, kedua tangan, dan berurutan mengusap muka dulu baru kedua. Kesunahannya apa? Tayamum. Di antaranya saja. Di antaranya adalah membaca basmalah. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Plok. Ya, plok. Kemudian ketika istibahatina sholati lillahi ta'ala. Kemudian di antara kesunahannya lagi adalah naqdul yadaini au naqhuhuma ba'da darbi wa qabla al-masri minal minal ghubar in katuro ini kesunahannya lagi adalah nafdul yadaini apa namanya ini istilahnya itu pokoknya membuang debu-debu kasar, ya, membuang debu-debu kasar atau ditiup. Plok. Kalau memang di situ banyak gubar debu-debu kasar. Kalau memang banyak ya, kalau sekiranya sedikit ya udah debunya sedikit segitunya, kemudian di sini ya hilang semua. Ini jadi kesunahan nafdul yadaini itu kalau pada saat kita mengambil debu, ya debu halus, kemudian di situ banyak debu-debu kasar, maka disitulah disunahkan untuk nafdul yadain, untuk apa dihilangin gitu debu-debu kasar. Jadi jangan sampai kita hilangin semua, tapi menghilangkan debu-debu kasar itu sunnah. Kalau memang banyak, kalau tidak, ya tidak harus karena itu sifatnya sunnah.
Amma nafduhuma ba'da tayammum fa makruhun idh yusannu itqahu hatta yakhruja minas shalat li'annahu atharul ibadah. Adapun tadi menghilangkan debu setelah tayamum malah justru makruh. Setelah kita tayamum selesai ya, tadi setelah selesai, ketika kita buang ataupun diambil diusap-usapin malah justru makruh, karena sebagaimana juga wudu ya, kalau berwudu makruh mengelap air dengan handuk, padahal itu biasa kita lakukan. Terlebih kadang kita merasa nggak enak gitu ya, merasa basah itu nggak enak ketika wudhu, ketika kita sholat kemudian basah itu merasa nggak enak. Padahal lalu kita kemudian setelah wudhu dihandukin, dilapin semua, dilapin sampai kering, dikeringkan sengaja, maksudnya dikeringkan sengaja. Itu makruh sebenarnya, karena air itu atharul ibadah, bekasnya ibadah. Bahkan dalam satu keterangan bahwa tetesan air wudhu itu menjadi malaikat-malaikat rahmat yang akan mendoakan kepada kita. Nah, sama dengan hal itu, ketika tayamum juga makruh menghilangkan, setelah tayamum menghilangkan debu-debunya sampai selesainya sholat, kecuali kalau sudah selesai sholat baru hilangin debu-debunya. Kemudian kesunahannya lagi adalah at-tayamun. Tayamun itu mendahulukan anggota yang kanan. Anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Jadi ketika membasuh tangan itu kanan dulu baru kiri. Baik, itulah rukun-rukun ataupun fardu-fardu tayamum. Kita lanjutkan. Faslun, utawi kiku fasol mubtilatut tayammumi utawi piro-piro perkara kang batalaken tayamum. Mubtilatut tayammumi utawi piro-piro perkara kang batalaken tayamum. Iku salah satun ana telu. Mubtilatut tayammumi utawi piro-piro perkara kang batalaken tayamum. Iku salah satun ana telu. Lalu pada pasal selanjutnya menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Ada 3 hal yang membatalkan tayamum. Pertama, masuwiji perkara. Masuwiji perkara. Abtola kang batalaken apa ma. Masuwiji perkara abtola kang batalaken apa ma al wudu'a ing wudu. Masuwiji perkara abtola kang batalaken apa ma al wudu'a ing wudu. Perkara yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama adalah segala yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Kentut, pipis, BAB, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, lalu tidur, bukan tidur orang yang duduk, lalu hilangnya akal atau tidak berfungsinya akal. Jadi antaranya wariddatu lan murtad. Wariddatu lan murtad. Beda dengan wudu.
Kalau wudu tidak batal dengan murtadnya seseorang. Contoh misalkan, ada seorang laki-laki, dia berwudu, selesai wudunya. Habis wudu lalu dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Murtad. Dia mengatakan kata-kata yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Tidak beberapa lama kemudian dia tobat, sadar lagi. Maka orang ini wudunya tidak batal. Meski sunnah mandi ya, sunnah mandi karena baru masuk Islam itu sunnah mandi lagi. Tapi wudunya tidak batal. Artinya, kalaupun setelah itu dia kemudian mau langsung melaksanakan sholat, sah-sah saja. Wa tawahhumul ma, itu yang kedua. Pertama, segala hal yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Yang kedua adalah murtad. Beda dengan tayamum. Dengan si A tadi contohnya, seorang dia tayamum. Setelah tayamum dia murtad, maka batal tayamumnya. Yang ketiga, wa tawahhumul ma'i lan nyana anane banyu. Wa tawahhumul ma'i lan nyana atau nyangka anane banyu. In tayammama lamun tayammum sapa wong. In tayammama lamun tayammum sapa wong. Li faqdihi karena sebab ora anane banyu. In tayammama lamun tayammum sapa wong li faqdihi karena sebab ora anane banyu. Khusus yang nomor 3, jika seseorang itu tayammumnya karena disebabkan ketiadaan air atau kelangkaan air, lalu dia setelah tayamum tiba-tiba terbersit dalam hatinya, terbersit dalam pikirannya. Kayak di sana ada air, deh. Maka dengan dia terbersit dalam pikirannya dan langsung mengambil kesimpulan ataupun menyangka bahwa di sana ada air, dengan hal itu tayamumnya langsung batal. Ini yang khusus untuk nomor 3 ini bagi tayamum yang penyebabnya karena ketiadaan air. Kalau tayamum yang penyebabnya itu karena sakit, ya tidak batal tayamumnya. Kalau dia nyangka wong tayamum sakit itu sebenarnya air ada, hanya tidak boleh menggunakan air. Makanya in tayammama li faqdihi, bagi orang yang tayamum penyebabnya adalah ketiadaan air atau kelangkaan air. Termasuk juga ragu. Itu ragu setelah tayamum, dia ragu. Di sana ada enggak ya? Kayaknya ada. Tapi saya ragu-ragu. Kayaknya ada. Tapi saya ragu-ragu. Dengan keraguan itulah maka tayamumnya batal. Contoh
Ka'an ro'a saroban wa huwa ma yura wasatan nahar. Contoh seperti orang habis tayamum, selesai tayamum, dia melihat fata morgana. Dia melihat fata morgana. Saroban itu amon-amon. Kalau bahasa sekarang itu fata morgana. Jadi ka'an ro'a saroban. Apa sarob itu? Wa huwa ma yura wasatun nahar ka'annahu ma'un. Ya, biasanya kalau lagi di siang hari terik panas, di kejauhan itu kayak ada air ya, kayak ada minyak-minyak begitu. Lalu dia menyangka itu kayaknya air tuh di kejauhan sana. Padahal fata morgana, tapi dia menyangka itu air. Batal tayamum. Atau dia melihat segerombolan orang habis tayamum, nggak ada air. Misalkan dia di padang pasir, tayamum karena udah nggak ada air lagi. Ada air pun juga untuk persediaan air minumnya dia. Tiba-tiba dia melihat ada rombongan orang. Lalu nyangka, kayaknya rombongan itu bawa air deh. Kayaknya rombongan itu bawa air cukup. Bawa air cukup. Dan bisa diminta untuk berwudu. Batal dengan sendirinya tayamum. Persangkaan menyangka ada air itu membatalkan jika ada kemungkinan ataupun memungkinkan untuk memperolehnya. Kalau nyangka ada air tapi tidak memungkinkan untuk memperoleh, maka tidak batal tayamumnya. Contoh misalkan awalnya dia tayamum karena tidak ada air. Setelah tayamum, tiba-tiba dia menduga, kayak di sana ada air. Tapi di sana untuk memperoleh air itu nggak memungkinkan. Ada hewan, ada binatang buas. Kalau sampai ke sana, kita taruhannya nyawa. Atau ada air tapi di jurang sana, nggak mungkin untuk menggapainya, nggak mungkin untuk mencarinya. Atau ada tapi tempatnya jauh, kalau ke sana waktu sholat habis misalkan, maka persangkaan atau dugaan itu tidak sampai membatalkan tayamum. Ayo kita misalkan ya ada orang di Jakarta tayamum karena nggak ada air, misalkan di Mas Ari di Bogor ya, di Bogor tayamum nggak ada air, misalkan saja, padahal Bogor tempat air hujan. Terus nyata setelah tayamum Mas Ari, kayak di Jakarta Pusat ada deh. Jakarta Pusat meskipun bisa dijangkau tapi pasti macet, gak mungkin, karena mendapatkan air pasti udah waktu sholat udah habis dulu. Maka persangkaan yang seperti itu tidak membatalkan tayamum. Wa mithluhu ma law ra'a ghamamatan mutbiqatan ghamamah. Termasuk juga membatalkan habis tayamum tiba-tiba mendung gelap gulita. Ini terus nyangka wah ini sebentar lagi hujan, ya batal. Mendung. Beda kalau mendungnya mendung tidak ada atau kemungkinan hujannya kecil misalkan, itu nggak batal. Tapi kalau mendung sudah gelap, kita sudah tebal,
Kemudian, wah ini mendung ini. Jangan nanti sebentar lagi nih kayaknya hujan. Batal tayamumnya. Baik. 3 hal itu membatalkan tayamum, yakni segala yang membatalkan wudu, kemurtadan seseorang, dan yang ketiga menduga ada air bagi orang yang tayamumnya disebabkan karena tidak ada air. Itu yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan Mas Ari. Saya cabut ini mikrofon. Bagi jamaah yang bertanya dipersilakan. Sebelumnya mic-nya dihidupkan kembali. Pak Purwadi mau nanya? Belum dulu. Oh iya. Cukup dulu Pak Kamis, nanti ditampung di grup aja. Ditampung di grup aja dulu. Cukup. Halo Mas Ari. Ya cukup kayaknya.